Halo, selamat siang Teteh. Selamat siang. Selamat datang di Nura Konseling. Perkenalkan saya Nur Ajijah, selaku konselor yang akan menemani Teteh cerita nanti. Gitu. Ini tuh Teh Alfia yang kemarin ngisi Jivom bukan ya? Betul. Oh baik. Teh Alfia asalnya dari mana Teh? Saya dari Cianjur. Dari Cianjur. Sekarang Teteh umur berapa? Sekarang kebetulan 21 tahun. Oh, masih mahasiswa berarti ya? Ya, semester akhir. Oh, semester akhir gitu. Oke. Nanti Teteh selama konseling nggak usah canggung, nggak usah malu mau menceritakan apapun gitu ya. Anggap saja saya selaku teman Teteh gitu yang bebas diajak curhat gitu. Iya, iya. Oke. Jadi kemarin tuh sudah baca ya selewat tentang Jivom yang udah diisi Teteh gitu. Sekarang saya ingin tahu nih, ingin mendengar langsung gitu apa sih keluhan, kendala yang Teteh rasain. Jadi memang ya di umur 21 tahun ini gitu ya Teh, apalagi di semester akhir dan mau bentar lagi gitu menyelesaikan perkuliahan gitu kan, pasti bingung banget gitu di semester akhir ini, kayak nanti habis kuliah mau kemana ya gitu. Karirnya tuh jadi bingung gitu, passion aku apa ya gitu. Jadi emang masih susah nyari. jadi seputar karir gitu ya Teteh itu. Betul sih, kalau mahasiswa akhir kan mikirnya kita itu mau terjun ke dunia kerja iya tuh selanjutnya. Jadi pasti apalagi masih muda gitu pasti memikirkan hal itulah gitu, karena menyangkut masa depan kan, yang menyangkut masa depan kesuksesan kita gitu. Oke, mungkin kita apa ya Teh, setujui bersama dulu. Teteh kan kesini mau konseling gitu ya, kita buat kesepakatan dulu konselingnya itu nantinya mau menghasilkan apa di akhirnya biar kita jelas gitu ya ngobrolnya gitu. Nah, Teteh itu konseling kesini mau konsul tentang seputar karir gitu ya. Seputar karir berarti nanti hasil dari konseling Teteh itu kiranya mau apa gitu? Mudah-mudahan gitu ya, harapannya ya setelah melakukan konseling ini gitu saya bisa lebih terarah gitu ya. Nanti kedepannya mungkin saya akan kemananya itu bisa lebih terarah gitu, entah itu mungkin mulai kerja atau dan lain sebagainya gitu. Terarah dan punya bayangan yang jelas lah tentang karir itu. Iya, betul banget. Oke. Nah, kalau boleh tahu Teteh sendiri udah punya bayangan belum Teh tentang karir gitu, apa yang Teteh mau? Karena masih bingung juga ya saya, benar-benar bingung udah maksudnya kayak bingung sama skripsi juga gitu. Jadi kadang kita belum terpikirkan sejauh itu, tapi memang bayangan ada, tapi nggak terlalu jauh banget gitu. Mungkin kalau untuk sekarang setelah menyelesaikan perkuliahan ini begitu ya, mungkin saya akan terjun di sekitar rumah saya dulu gitu, entah itu mungkin terjun di sekolah-sekolah atau ikut kegiatan-kegiatan di sekitar rumah gitu. Mungkin baru itu sih yang terbayang. Memang keinginan untuk lanjut misalnya itu memang ada gitu ya. Tapi kalau untuk plan yang lebih detail itu belum terpikirkan. Berarti mau terjun ke sekitar sekolah yang dekat rumah gitu. Jadi guru apa gitu Teh? Kemungkinan agak jauh dari guru gitu ya. Emang kita jurusan apa Teh? Sekarang tuh? Sekarang aku jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, IAT gitu. Berarti kalau jadi guru relevan juga ya? Ya kebetulan memang di daerah tempat tinggal saya juga sekolahnya berbasis agama juga banyak. Kayak pada Sa'aliyah, terus pada Sanawiyah itu juga banyak. Jadi yang baru kebayang itu mau jadi guru gitu. Dan dari Teteh sendiri kalau boleh tahu, memang pengen banget atau gimana tuh mau jadi guru itu? Kalau pengen banget juga apa ya, karena masih bingung juga ya Teh ya. Jadi ya pengen banget, nggak banget juga gitu, cuma mungkin lebih ke jadi pengalaman aja gitu. Dan yang terpenting
aja gitu untuk orang lain. Oke. Karena masih bingung mungkin saya boleh tahu nih ya, Tata itu sukanya lebih ke bidang apa gitu selain guru gitu kan, nanti bisa apa ya, bisa mengeksplor keinginan Tata gitu ya. Tata sukanya di bidang apa, minatnya di apa gitu. Kalau selain pendidikan. Mungkin kalau selain pendidikan saya lebih condong ke bisnis ya kayaknya. Oh, Karena memang bisnis. dari kecil pun emang udah suka berbisnis Oh, gitu. Bukan udah suka jualan. Gitu kan. Sampai SMA pun sebetulnya masih suka jualan gitu. Bahkan dulu ketika SMA jarang banget minta uang ke orang tua gitu, karena emang udah punya bisnis sendiri. Oh, keren banget kalau itu. Keren banget. Berarti dari kecil itu udah di apa ya, udah diarahin bisnis sama orang tua gitu. Kalau diarahin enggak juga sih, karena emang keinginan sendiri gitu. Suka aja gitu. Suka aja. Apa lihat-lihat dari apa, internet atau apa, atau ada saudara gitu? Karena dulu emang nggak ada internet kan, maksudnya masih kecil, cuman kayak ya udah mengalir aja keinginan untuk berbisnis itu. Dimulai dari jualan yang hal-hal kecil lah gitu, kayak jajan-jajan gitu. Waktu SD juga pernah gitu. Jadi karena udah dipupuk dari kecil gitu ke keinginan untuk berbisnis itu. Jadi ketika udah dewasa, menuju remaja terus dewasa juga masih melekat lah keinginan untuk berbisnis itu gitu. Tapi sekarang gimana? Kalau untuk sekarang karena lebih fokusnya ke pendidikan ya, perkuliahan yang memang benar-benar kompleks gitu. Sesekali dari awal perkuliahan sesekali saya juga bisnis. Kebetulan kemarin juga launching salah satu small business gitu ya teh ya, berupa gelang gitu. Oh gitu, udah mulai lagi berarti ya. Namanya tuh Elvitelis gitu. Elvitelis itu di Instagram berarti. Iya. Tapi memang udah saya cek beberapa yang udah order gitu kan. Tapi memang karena saya belum sepenuhnya 100% fokus di hal itu gitu, karena berbagai kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya gitu, jadi belum dimaksimalkan lah. Oke. Berarti Teh Alfi itu udah mempunyai mastery experience Teh, jadi udah punya apa ya, pengalaman sebelumnya yang emang itu udah berhasil gitu, dan itu bisa apa ya, udah menjadi keyakinan diri Teteh bahwa Teteh itu bisa loh berbisnis gitu. Tapi kalau saya tanya balik Teh, bisa nggak, yakin nggak kalau Teteh emang di apa ya, di selanjutnya nanti bisa jadi seorang pembisnis gitu? Kalau yakin sih yakin banget sih. Oh, yakin banget. Karena emang tipe saya tuh terlalu percaya diri, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi yang jadi masalahnya itu meskipun emang udah punya keyakinan yang besar, tapi kayak langkahnya itu loh yang memang membingungkan gitu kan. Gitu. Jadi belum maksimal banget gitu. Tapi keyakinan emang udah yakin gitu bahwa saya punya tujuan itu tuh, salah satunya itu berbisnis gitu. Berarti pengalaman emang udah ada gitu. Dari skill sendiri Teteh ngerasa gimana tuh di hal bisnis? Dari skill alhamdulillah mungkin karena sudah terbiasa gitu ya, dan ya karena seiring berjalannya waktu gitu ya, mulai dari komunikasi dengan konsumen, terus kayak copywriter, jadi bikin caption produk, terus foto-foto produk, itu mungkin udah ya sedikit-sedikit gitu ya kelatih lah selama ya kurang lebih dari SD gitu ya. Betul gitu. Dan juga kayak perhitungan keuntungan kerugian gitu. Berarti sebenarnya yang saya tangkap itu berarti Tata itu hanya terbatas oleh waktu aja mungkin ya, karena sekarang masih fokus di pendidikan gitu, apalagi kan semester akhir, fokus ke skripsi mungkin, jadi lebih banyak waktunya dituangkan ke kuliahan sekarang gitu. Nanti kalau udah apa ya, udah luang waktunya, Teh Alfi kayaknya jiwanya emang udah kuat di bisnis gitu, jadi kemungkinan pasti bisa
dunia bisnis itu. Iya sih, sebetulnya memang jadi salah satu goals gitu ya. Oh. Cuman ya karena apa ya, di perkuliahan juga memang mencoba untuk dimaksimalkan gitu ya. Jadi sebetulnya yang benar-benar apa ya, diutamakan tuh ya di bidang pendidikannya sebetulnya. Jadi istilahnya bisnis cuman kayak emang benar-benar apa ya, sampingan gitu ya. Gitu, jadi yang mau dimaksimalkan sebetulnya di pendidikannya. Tapi kalau di pendidikan itu terapi udah punya langkah yang jelas gak buat kedepannya gitu? Nah itu masih bingung sih. Bingungnya kenapa coba? Bingungnya karena basic jurusan aku itu kan ilmu Quran dan tafsir gitu ya. Tadinya usuluddin. Terus kalau misalkan terjun ke dunia pendidikan, misal guru ya, itu kan harus ada dasar dulu, tarbiyah dulu, maksudnya kayak pembuatan RPP lah dan sebagainya. Meskipun memang di jurusan saya pernah ada gitu ya mata kuliahnya, namun kan tidak se-expert di fakultasnya langsung gitu. Jadi dan jurusan saya pun kedepannya visinya itu ya untuk melahirkan mufasir pemula gitu ya. Kalau berbicara tentang jurusan, sedangkan ya kalau terjun ke pendidikan seperti guru itu mungkin butuh apa namanya, edukasi tambahan mengenai keguruannya. Berarti sekarang juga pasti udah banyak praktek itu kan di kampus? Praktek pengajaran? Iya, PPL gitu. Ada PPL? Ya pernah ada. Itu gimana tuh selama PPL? Selama PPL enjoy sih kan. Enjoy. Karena memang dulu juga sebelum masuk kuliah udah pernah ngajar juga gitu. Tapi karena mungkin ngajarnya itu enggak yang full banget dan enggak kayak guru yang udah pernah di situ gitu ya. Jadi kita enggak buat kayak RPP dan lain sebagainya gitu. Jadinya cuma ngebadal aja kayak ngeganti gitu di sekolah saya. Tapi karena memang PPL di jurusan kami itu bukan hanya sebagai guru aja sebenarnya, ada di lembaga pentahsisan Al-Quran gitu, penerbitan Al-Quran dan sebagainya. Ada juga yang di Kebun juga. Oke, berarti kalau jadi guru itu apa ya, diusahain juga berarti. Tapi bingungnya itu mungkin kalau dari segi apa ya, dari segi mengajar mah itu udah biasa mungkinnya bagi mahasiswa. Cuman yang dari tadi Tata bilang tuh apa ya, ada di sistemnya mungkin ya, di sistemnya yang mungkin kurang apa ya, kurang belum apa ya, belum terbiasa gitu dan belum dipelajari secara mendalam. Nah, kalau Teteh misalnya emang mau jadi guru, itu kan tadi prioritas utamanya jadi guru gitu. Gini deh, tadi Teteh kan bilang mau jadi guru, terus kalau bisnis itu sampingan. Kira-kira outcome dari kedua karir itu, kalau jadi guru nantinya Teteh ngerasa oh saya bakal bisa begini, kalau jadi pembisnis saya bisa begini, kelebihan kekurangannya apa sih gitu menurut Teteh? Kalau menurut aku ya, kalau jadi guru mungkin ya karena lebih ke passion gitu ya. Salah satu passion juga gitu kan, mengajar gitu ke anak-anak gitu kan. Nah, kelebihannya sih ya bisa menikmati aja hal-hal yang saya suka. Di samping emang kita bisa memberi manfaat gitu ke orang lain gitu, mengamalkan ilmu yang memang sudah didapat selama berpendidikan gitu. Cuman mungkin kekurangannya ya di anak tadi, bahwa memang kalau untuk menjadi guru kan kita perlu ilmu yang mumpuni juga di bidang apa, sistem kayak kurikulum pembelajarannya dan lain sebagainya. Ya di samping pengalaman juga memang penting, tapi hal itu juga penting juga gitu ya, kayak juga
Terus kalau untuk bisnis itu juga salah satu passion juga, dan yang bikin bisnis itu menyenangkan karena memang dapat ini kan, dapat penghasilan gitu kan. Kan guru juga sama. Tapi kalau guru kan maksudnya sebetulnya niatnya memang menyebarkan ilmu aja gitu ya. Mungkin kalau untuk kayak materi itu kayak bonus gitu ya. Betul. Tuh. Kalau untuk bisnis, nah saya berpikirnya ya itu bisa jadi salah satu penghasilan gitu untuk membantu ya kehidupan gitu ya. Betul. Ya di samping memang apa namanya, hal yang disuka juga gitu. Kekurangannya mungkin ya berarti perlu punya manajemen waktu yang cukup gitu, antara jika nanti udah terjun di dunia pekerjaan gitu ya, antara jadi guru dan juga pembisnis kan memang perlu waktu yang ya ditata, dikelola gitu ya, waktunya di manage gitu. Jadinya ya perlu apa ya namanya, tenaga ekstra juga gitu ngehandle ini itunya gitu. Kalau di antara dua ini nih, guru dan bisnis, tadi kan lebih condong ke guru ya. Kira-kira nih kalau apa ya, diberi pilihan, teteh sebenarnya lebih puas yang mana sih? Apa emang dua-duanya gitu? Kalau lebih puas sih kalau untuk karir gitu ya, lebih puas jadi guru sih, terjun ke dunia pendidikan gitu ya. Meskipun yang saya bayangkan itu yang menjadi guru itu bukan cuma di lembaga aja gitu. Jadi misalnya apa ya, di suatu kelompok misalnya memberikan apa, edukasi tentang apa pun gitu. Jadi bukan soal guru aja sih, hanya jadi pembicara lah dan lain sebagainya. Itu sih yang emang mungkin menurut saya lebih ke situ gitu. Tapi kalau untuk bisnis juga itu memang membuat saya apa ya namanya, Semangat juga ya. Iya. Berarti kita ngobrolnya lebih fokus ke guru. Boleh. Fokus ke guru karena memang jadi prioritas utama Teh Alfi kan, guru itu gitu. Tadi kan ada beberapa hambatan yang emang apa ya, sedikit ragu Teteh untuk terjun menjadi guru itu. Salah satunya apa tadi? Sistem, kurikulum gitu. Nah, dari hambatan itu mungkin kita bisa bicara lagi ya tentang solusinya apa sih ke depannya. Kan setiap rintangan itu pasti ada solusinya. Ada solusinya ya Teh gitu. Apalagi kan sebagai mahasiswa tentunya kita pasti udah punya teori kan, teori yang udah dipelajari, prakteknya sedikit-sedikit udah ada gitu. Jadi perdalam lagi gitu. Jadi dari rintangan hambatan itu pastilah kita akan menemukan jawabannya gitu. Mungkin kalau Teteh lihat ke guru atau dosen yang mengajarkan Teteh ataupun siapa teman atau saudara Teteh yang menjadi guru gitu, kira-kira bagaimana tuh mereka menghadapi ketakutan mereka? Salah satunya nggak percaya diri, aku sih di merancang kurikulumnya nggak bisa nih. Teteh pernah nggak melihat hal itu gitu? Kalau untuk pengalaman saya gitu ya, masih ada kenalan yang jurusan ketika kuliah itu bukan berbasis pendidikan gitu ya, tapi ketika terjun di dunia pekerjaan yang diambilnya itu ya profesi guru gitu. Memang saya lihat emang ada ketakutan juga gitu ya, sama gitu. Tapi ya ketika dijalani mungkin detailnya saya nggak tahu ya, cuma kayaknya dibantu juga oleh guru-guru lain, atau misalnya ya sekarang lah banyak gitu ya mengenai apa, materi-materi tentang itu tuh di internet. Sekarang juga ada AI juga gitu, jadi kita di samping punya apa namanya, relasi dengan guru-guru yang lain untuk membantu gitu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi gitu. Jadi sekarang kan udah maraknya teknologi juga ya, AI juga, jadi Teteh juga bisa menggunakan hal itu gitu. Terus
salah satu manfaatnya kita apa ya, tahu penggunaan teknologi, tahu penggunaan AI gitu. Jadi sebenarnya ketakutan yang kita miliki itu kalau disederhanakan itu pasti apa ya teh, pasti ada jalannya gitu lah ya. Jadi enggak, kita itu gimana ya, enggak selalu stuck gitu. Enggak stuck gitu. Kalau kita ngobrol aja sama yang lain, apalagi sama yang lebih berpengalaman gitu, itu bisa membuka pikiran kita kan gitu. Dari yang menurut kita gak bisa, oh ternyata jalannya ini bisa. Dan di bimbingan karya itu disebutnya apa ya teh itu tuh? Saya tulisin di sini tuh vicarious learning gitu. Jadi kita tuh belajar dari orang lain yang udah sukses duluan gitu ya. Jadi mungkin di sini langkah yang pertama mungkin kita bisa itu tuh vicarious learning, belajar dari orang-orang yang udah sukses di bidang itu duluan gitu. Banyak tanya-tanya bagaimana awalnya menjadi guru yang baik, bagaimana awalnya bisa terjun ke dunia pendidikan, dan kita bukan hanya terjun tapi bisa memaksimalkan diri kita untuk berkontribusi di sana gitu. Terus mungkin kita juga apa ya, perlu punya apa ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi kan, curiosity ke orang lain, ke profesi yang kita inginkan juga gitu. Dan tadi langkah-langkahnya mungkin menghubungi dulu orang-orang yang kita kenal gitu ya, supaya bisa lebih tahu gitu kira-kira. Nah untuk langkah selanjutnya kebayang nggak data gitu? Lebih ke apa? Berarti lebih ke bertanya-tanya gitu ya ke orang yang udah berhasil gitu ya. Betul, kebayang sih. Sedikit ada bayangan lah gitu ya. Jadi kita jalani dulu aja gitu ya, hadapi dulu aja, karena terkadang kan ketakutan emang kita tuh udah bikin duluan, aku takut, aku ragu gitu. Jadi self efficacy-nya, keyakinan dirinya itu kurang gitu. Jadi karena seseorang itu memiliki keyakinan diri yang kurang atau self efficacy-nya kurang, jadi dia itu emang udah berhenti di sana aja, nggak mau explore lagi. Padahal kalau kita jalan sedikit demi sedikit, maju sedikit demi sedikit, kita akan menemukan jalan yang baru gitu, nggak hanya stuck di sana gitu. Apalagi kita bingungnya gimana lagi? Mungkin lebih ke ini sih yang aku bingungin tuh, karena emang di sekitar tempat tinggal saya tuh banyak sekolah gitu ya, dan jaraknya juga dekat-dekat gitu. Yang saya bingungkan tuh kayak cara untuk masuk ke instansi itu gimana, dan maksudnya gimana kalau misalkan nggak diterima gitu, dan gimana kalau misalkan lingkungannya nggak sesuai sama yang aku inginkan gitu. Dan ada tujuan untuk melanjutkan pendidikan juga kan, maksudnya gimana kalau misalkan sekolah itu nggak mau menerima guru yang nggak bisa permanen gitu ya, takutnya memang jadi batu loncatan gitu. Soalnya saya waktu SMA pun begitu, pernah ditempatkan di satu instansi sekolah gitu, dan saya pikir keilmuan saya di bidang itu belum mumpuni gitu, makanya saya bertujuan untuk melanjutkan pendidikan. Namun emang guru di sana tuh mendukung gitu, cuman mendukungnya tuh di universitas terbuka gitu ya, memang kelas karyawan. Tapi menurut saya kurang mampu gitu ya kalau misalkan untuk kuliah di universitas terbuka yang memang durasi perkuliahannya itu sangat sebentar gitu ya, dalam seminggu itu paling hanya 2 hari gitu. Sedangkan keinginan saya itu untuk kuliah yang memang full gitu ya, belajar dan banyak pengalaman lah pastinya gitu. Makanya saya ini untuk ke Bandung tahu gitu ya. Tapi guru di sana bilang bahwa sekolah ini gak bisa gitu dijadikan batu loncatan gitu. Saya terus isu juga mungkin ya kedepannya gimana kalau misalkan
kayak kita tuh jadi guru di situ misalnya, tapi hanya sebentar gitu. Oh, kayak magang gitu? Enggak, jadi kan kayak ibarat batu loncatan kan, kayak udah aja masuk lagi gitu ke hal yang lain gitu. Harusnya kan kalau jadi guru misalnya tanggung jawab di instansi itu ada gitu. Kalau batu loncatan itu ya Kayak cuma tanah. jadi pengalaman doang gitu kan. Sedangkan di sekolah itu memang lagi membutuhkan orang untuk mengedukasi. Oh iya, makanya Tete lanjut pendidikan aja gitu. Dulu udah pernah berapa minggu gitu atau berapa bulan? Berbulan-bulan sih. Oh, udah berbulan-bulan juga. Berapa bulan? 3 atau 4 ya. Tapi lumayan lama ya, 3 bulan gitu ya. Iya. Dan dulu itu ada omongan seperti itu ya kan? Iya, karena Oh, mungkin lebih ke sebetulnya itu memotivasi saya untuk berkuliah juga gitu. Tapi memang dukungannya untuk berkuliah kelas karyawan aja gitu. Jadi bisa sambil di situ gitu, di instansi. Tapi kan saya pikir kayak saya ilmu juga belum mumpuni di bidang itu gitu kan. Jadi saya memilih untuk kalau Teteh ngerasa belum mumpuni dulu mungkin ya, dulu karena dulu tuh masih sangat muda dan belum belum mengenal karir sepenuhnya gitu ya. Jadi Teteh ngerasanya aku mending nambah ilmu dulu gitu. Nah, kalau sekarang nih udah kuliah, Teteh ngerasa ada ada peningkatan gitu di bidang apa? Punya keyakinan diri, oh aku sekarang udah bisa ini nih, yang membuat Teteh itu ngerasa semangat banget, aku pasti bisa menjadi guru gitu. mungkin lebih ke bidang yang diminatinya juga gitu ya, kayak karena yang dulu itu bukan minat saya gitu ya di bidang itu gitu Dulu iya waktu itu maksudnya ya bidangnya berbeda lah dengan yang saya pelajari sekarang gitu. Sedangkan kalau yang sekarang itu ya memang hal yang memang saya minati gitu, dan hal yang bisa saya dapat atau yang menurut saya berkembang gitu ya, lebih ke mungkin keilmuannya, terus juga prakteknya juga kan gitu. Di sini juga di UIN juga ada yang namanya magang, pengalaman juga bertambah juga gitu, dan sistem pengajarannya juga kan dipelajari juga meskipun memang sedikit gitu ya, tapi ada tambahan gitu. Berarti udah lumayan meningkat gitu ya dari segi bukan lumayan lagi sih, udah meningkat dari segi kemampuan. Tinggal nanti bagaimana caranya terjun ke instansi itu, kata Teteh gitu. Mungkin kalau masalah hal itu mah tentunya dengan masalah relasi ya, bukan masalah relasi atau enggak kan sekarang itu suka ngajuin gitu ya, ngelamar-ngelamar gitu. Tapi kalau jadi guru sekarang nggak bisa honorer gak sih? Nah itu sih saya juga belum tahu, karena memang pertama masih bingung juga, jadinya saya juga belum fokus ke hal seperti itu gitu. Belum nyari belum nyari tahu juga. Emang saya juga nyari kayak lowongan kerja gitu-gitu, tapi belum dimaksimalkan lah gitu, karena fokus saya adalah satu-satu dulu gitu ya, studi dulu gitu. Bener. Tapi kalau itu ya sih balik lagi ke relasi sih Teh, balik lagi ke relasi sama kita banyakin ngobrol sama orang-orang yang udah memang benar-benar berpengalaman gitu. Biasanya kalau udah ngobrol gitu suka ada tuh, kamu coba kesini aja gitu, orang dalam biasanya gitu, orang dalam. Iya bener banget. Dari orang dalam, tapi ya kita mah balik lagi ke niat kita ya. Kita mau ngajar, mau terjun ke dunia pendidikan itu emang pure mau mentransfer ilmu, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita menjaga esensi dari pendidikan gitu ya, dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu bisa meningkatkan akhlak para murid, para santri, iman dan takwa gitu. Jadi bukan hanya terjun ke dunia pendidikan untuk hanya sekedar mengajar, hanya sekedar mencari tambahan gitu, tapi balik lagi ke niat kita gitu. Kalau niat kita baik, pasti kita ditemukan dengan orang-orang baik, dengan lingkungan yang baik gitu ya, benar-benar. Jadi itu sih kita relasi
dulu, terus cari mungkin di internet ya, di internet atau di mana gitu, di kampus kan. Kalau apa sih katanya fakultasnya, usulun ya, bukan dia ya, tapi mungkin ada lah tentang gitu ya, tentang karir-karir gitu, cari tahu lah gitu. Tadi kan ngobrolin tentang dari diri Teteh sendiri yang pengen jadi guru. Kalau dari keluarga Teteh gimana nih? Sangat mendukung sih ya, karena memang memberikan kepercayaan penuh gitu pada saya, apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Kejar prestasi, kejar pendidikan setinggi mungkin gitu ya, itu sangat mendukung gitu. Jadi dari keluarga mah sangat mensupport sekali Teteh gitu untuk jadi guru, karena emang di lingkungannya juga mungkin banyak sekolah gitu ya. Kalau dari keluarga Teteh juga ada yang jadi guru atau? Belum ada sih, cuman di rumah saya ada pengajian gitu lah anak-anak gitu kakak saya. Jadi lebih mendukung ke dunia pendidikan itu. Oke. Nah, kira-kira nih dari tadi sesi counseling kita, ngobrol kita, Teteh itu udah mendapat sedikitnya pencerahan apa gitu? Alhamdulillah sih ya, untuk sekarang setelah tadi ngobrol-ngobrol gitu ya, mungkin lebih sedikit terbuka gitu mengenai gimana sih nantinya ke depannya, langkah yang bisa aku lakukan gitu ya. Mungkin salah satunya dengan ya banyak bertanya gitu ya ke orang yang memang udah berpengalaman juga di bidang itu, di bidang yang memang saya minati gitu, entah itu guru atau bisnis gitu ya, terus itu. Dan lebih terbuka aja sih soal keyakinan diri bahwa pasti yang memang tadi saya takutkan gitu ya, soal hal tadi gitu, mungkin nanti lebih terbuka lagi gitu dengan keyakinan diri, dengan memanfaatkan hal yang emang udah ada gitu sekarang ini. Dan itu kayak misalnya teknologi itu benar-benar membantu dan memudahkan banget gitu. Dan lagi juga mungkin jangan merasa takut lah ya untuk terjun ke dunia selanjutnya, karena bagaimana takut sih ya, tapi dan bagaimanapun juga kita pasti akan menghadapi hal itu gak sih Teh? Jadi kita justru bukan ketakutan yang kita tingkatkan, justru bagaimana kita menghadapi hal itu gitu. Karena kan ujian, rintangan, cobaan itu pasti ada, pasti gak sih? Pasti ada. Cuman kalau kita berhenti di rintangan itu, bagaimana kita akan bisa melangkah selanjutnya? Bagaimana kita akan tahu, oh jadi guru itu seperti ini ya ternyata, jadi pembisnis itu seperti ini ya ternyata. Nah dari sana kita baru belajar, oh caranya aku harus seperti ini, cara menghadapinya harus seperti ini gitu. Jadi justru ketakutan itu sebenarnya emang membawa kita jauh lebih baik kalau kita bisa menghadapi hal itu gitu. Ini mah kita sharing aja ya, bukan ngobrol gimana gitu. Tapi juga tapi kalau ada yang bingung, kalau ada yang mau ditanyain lagi, bebas gitu, di luar sesi counseling juga gak apa-apa gitu. Jadi nih langkah selanjutnya nih di beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan deh takutnya lagi fokus skripsi, apa nih langkah pertama banget nih yang emang Teteh mau lakuin gitu? Mungkin yang pertama ya menghubungi teman-teman gitu ya yang udah berpengalaman gitu. Dan kayaknya saya juga sebetulnya ada relasi juga sih di sekolah-sekolah yang dekat sekitar rumah saya itu, mungkin akan saya hubungi gitu ya. Oke. Nah kalau udah punya langkah yang konkret nih yang emang jadi goal Teteh, tujuan Teteh itu, mungkin nanti bisa langsung direalisasikan aja gitu, tanya ke siapa aja gitu yang Teteh percaya gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih setelah ada kelanjutan lah. Teteh mau ngechat aku duluan apa, atau mau janjian gitu di mana nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan dengan Teteh nanti udah ada obrolan dengan pihak manapun, kita ngobrol lagi, mudah-mudahan di sana Teteh udah jadi orang sukses lah yang bisa yang udah udah bisa
explore karir kita sendiri gitu ya. Ada lagi yang mau dibicarakan kan? Mungkin lebih ke ini ya, karena saya tuh masih bingung juga kan, maksudnya entah itu jadi guru atau misalkan lanjut atau misalkan bisnis gitu ya. Tapi di antara ketiga itu emang boleh gak sih kalau misalkan kita mengambil semua passion yang kita suka gitu, apakah memang boleh atau misalnya ada baiknya kita memilih salah satu aja gitu dan dimaksimalkan di bidangnya. Hal itu tuh sebenarnya emang jadi permasalahan banyak orang juga gitu ya. Kadang orang itu pengen langsung mengambil semua passion yang dia suka. Tapi itu mah kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita bisa mengukur hal itu. Apakah kalau kita mengambil semuanya jadi keteteran atau enggak gitu. Mungkin kalau dari saya mah, kalau saya atau aku ya nyata ya, mungkin kalau dari aku lah, kalau dari aku mah kita itu bisa, kalau awal-awal nih apalagi yang fresh graduate, kalau udah dapat karir mending dimaksimalin dulu di satu karir gitu. Karena apa ya, namanya fresh graduate pasti dipantau oleh atasannya gitu. Jadi lebih baik kita tingkatkan skill di apa yang kita dapatkan gitu, karir apa yang kita dapatkan. Misalnya teteh jadi guru, fokus aja untuk ningkatin minat mahasiswa, ningkatin cara belajar yang baik lah, kedisiplinan sebagai guru gitu. Takutnya kalau nanti emang merangkap dengan tugas yang lain, jadi teteh itu misalnya jadi leader waktu, jadi ngerjain tugas misalkan dari kepala sekolah itu jadi agak keteteran gitu. Jadi kalau dari saya mah, kalau fresh graduate lebih baik maksimalin dulu gitu. Kalaupun teteh misalnya kan pembisnis ya, tadi kan pembisnis harus punya banyak waktu gitu, itu mah mungkin bisa dijadwalin seminggu sekali misalnya, 2 minggu sekali misalnya, kalau memang teteh emang suka banget nih ke bisnis. Tapi kalau mau fokus di guru mah selebihnya nih, kalau udah terjun, udah maksimal lah kita jadi guru, baru kita kayaknya bisa ngobrol juga dengan orang lain tentang bisnis gitu. Karena kita tuh udah punya bayangan, oh waktu aku jam segini jadi guru, waktu aku jadi seorang pembisnis gitu. Oke, mungkin ada lagi? Cukup sih. Nanti langkah selanjutnya teteh akan menghubungi dulu orang-orang yang emang teteh percaya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa udah nggak bingung lagi gitu ya. Skripsinya lancar, melamar pekerjaannya atau pekerjaannya dimudahkan gitu ya. Nanti teteh bisa hubungi lagi ya, mau daftar lagi, mau apa lagi, silahkan. Mungkin sesi konseling yang hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih aku udah terbuka, udah jujur juga. Mohon maaf dari aku sebagai konselor gitu nggak bisa membantu banyak. Ini mah cuma sharing aja, ngobrol aja gitu ya. Makasih juga teteh yang jelas sedikit